dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kana ya, kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya. Kita lihat di halaman berapa ini? Halaman 44 untuk PDF. Ya. Kalau di buku yang cetakan baru itu di halaman 45 ya, halaman 45. Nah, kemarin terakhir kita sudah bahas bahwasanya ismu kana, yaitu isim kana itu ada dua ya, ada terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah zahir, ya zahir. Yang kedua adalah domir. Isim kana yang zahir adalah ya, kenapa dibaginya berdasarkan zahir dan domir? Karena isim kana ini kan dulunya mubtada ya. Dulunya adalah mubtada. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini dia masuk ke mubtada dan khobar ya, mubtada dan khobar. Ya, sedangkan mubtada sendiri itu terbagi menjadi dua ya, ada yang zahir, ada yang domir, ada yang zahir, ada yang domir. Maka nanti mubtada itu kan akan menjadi ismu kana dan saudara-saudaranya, maka dia juga ada yang zahir, ada yang domir, ada yang zahir, ada yang domir juga, sama saja. Nah, kemarin yang zahir ini ya, yang terlihat ya, semisal kanallahu sami'an basira. Kanallahu sami'an basira. Mana isim kananya? Isim kananya yaitu lafaz Allah. Ya, jadi kalau kananya dibuang, ya kalau kananya dibuang balik lagi ke mubtada khobar yaitu Allahu sami'un. Allahu sami'un basirun. Kanatil banatu mujtahidatin. Ya. Jadi kalau kananya dibuang maka balik lagi menjadi al-banatu mujtahidatun. Ya, al-banatu mujtahidatun. Ya. Kemudian ya, jadi kalau isim kananya zahir ya, kalau isim kananya zahir maka pilihannya itu cuma dua ya, pilihannya itu cuma dua, yaitu kalau enggak kalau enggak kana ya, jadi kalau pilihannya cuma dua. Kalau isim kananya zahir, yaitu penggunaan kananya itu kalau enggak kana, kanat ya, kana. Kalau tidak kana maka kana. Jadi hanya melihat dari sisi mudzakkar muannasnya saja. Kalau mudzakkar kana, kalau muannas itu kanat ya. Nah, adapun isim kana yang domir kemarin maka itu ditasrif, yaitu ditasrif. Maka itu ditasrif. Tasrif sesuai domirnya yang ada 14. Maka di sini kuntu aliman, aku dahulu adalah orang yang berilmu. Maka kalau kananya dibuang balik lagi menjadi ana alimun ya. Ana alimun. Jadi ana ditambah kana itu ya harus ditasrif menjadi kuntu, yang menjadi kuntu aliman. Kalau kananya dibuang menjadi ana alimun, ana alimun. Nah, di Al-Quran ini ada banyak ya. Nanti kita akan lihat insyaallah. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kana. Nah, ini kita mau bahas kananya itu sendiri, ya kan? Kana kemarin kita jelaskan bahwasanya kana itu adalah fiil, ya. Fiil ya. Kana dan saudara-saudaranya itu adalah fiil. Nah, maka di sini ada dua jenis ya. Kana itu ada yang jenisnya nafis, itulah yang menjadi pembahasan kita. Ya, nafis itu kan secara bahasa artinya kurang ya. Nafis itu kurang. Ya. Ada kana yang tamah, ya ada kana yang tamah, itu kana yang sempurna. Nah, kenapa dinamakan nakis dan tamah? Kita lihat kana naqisatun ma yahtaju ila ismin wa khabarin.
Jadi kana yang nakis itu adalah kana yang sedang kita bahas, yaitu kana yang membutuhkan yang dia itu butuh kepada isim wa khobar. Ya. Ya maksudnya adalah dia butuh kepada isim kana dan khobar kana, atau boleh dibilang kana yang masuknya itu kepada mubtada khobar. Contohnya kana Muhammadun nabiyan, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Contoh yang lain, kanat Aisyatu muti'atan. Aisyah ya adalah wanita yang taat, adalah wanita yang taat. Maka ini karena dia masuk ke mubtada khobar. Jadi dia butuh kepada mubtada khobar. Nah, ada kana yang tamah, ya, ada kana yang tamah. Itu yang sempurna, yaitu ma yahtaju ila fa'ilin, yaitu yang membutuhkan kepada fa'il. Ya, jadi sebagaimana fiil-fiil normal biasa ya, semisal doroba, ya, jalasa atau mana'a atau syaroba ya, dan semisalnya, ya fiil secara umum itu umumnya tamah. Jadi kenapa dikatakan tam? Ya karena dia dikasih satu isim marfu cukup ya, atau dia tuh hanya butuh kepada fa'il saja. Karena kan yang normal fiil itu butuhnya kepada fa'il, yaitu butuhnya kepada fa'il, maka ya sudah dia cukup sebagaimana fiil-fiil normal biasa. Maka di sini contohnya kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka akibah di situ fa'ilnya ya. Di situ akibah sebagai fa'il dari kana. Atau contoh yang lain, Masya Allahu kana. Masya Allahu apa saja yang Allah sya'a berkehendak kana, maka dia terjadi. Ya, maka kana di sini ini kana yang tamah, ya kana yang sempurna. Ya karena dia tidak ada mubtada khobar, ya tidak ada isim dan khobar kana, tapi di sana adanya fa'il, yaitu kana di sana fa'ilnya apa? Domir mustatir takdiruhu huwa, huwanya yang ada di dalam kana. Contoh yang lain, walam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki, wa ma lam yasha lam yakun. Nah, di sini yakun. Yakun di sini ya nggak ada isim kana atau khobar kananya, adanya fa'il. Ya fa'il dari yakun yaitu domir mustatir takdiruhu huwa. Jadi huwanya kembali ke Allah. Nah, di sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya kana pun dia beramal tidak hanya ketika kananya itu dalam bentuk fiil madi ya, tapi kananya itu sendiri beramal meskipun dia bentuknya fiil mudhari, bahkan fiil amr ya, fiil amr kun atau yakunu ya, fiil mudhari atau fiil amr, maka dia juga tetap beramal pula. Ya, semisal contoh nantilah yang ada di Al-Qur'an. Tapi kalau di sini lam yakun di sini dia justru yang tamah ya, dia tamah, dia butuhnya kepada fa'il ya, tidak yang sedang kita bahas itu yang nakis. Yang nakis itu yang sedang kita bahas, yang masuknya kepada mubtada dan khobar. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tidak berkaitan dengan kana? Silakan jika ada. Sambil kita cari contoh di Al-Quran. Silakan Mas Jat. Itu kalau yang nakis berarti selalu di depan gitu nggak kananya? Atau gimana Ustaz? Bisa dianggap seperti itu atau nggak juga? Selalu di depan nih maksudnya gimana? Kalau dicontohkan di depan tuh kana Muhammadun. Oh, yang nakis, Kemudian yang terus nakis. kanat itu selalu di depan gitu. Apakah bisa gampangannya lah istilahnya bisa seperti itu atau nggak bisa, ada kondisi-kondisi yang bisa juga ditemui dia di tengah gitu. Ya. Jadi kalau nanti ya, kalau misalnya di pembahasan selanjutnya di kitab-kitab nahwu menengah atau atas, itu boleh ya, boleh karena itu nanti adanya di tengah ya. Karena itu ada di tengah. Tapi umumnya untuk di Muyasar 1 itu diajarkannya ya standarnya gitu. Karena kemudian setelahnya isim kana, kemudian setelahnya khobar kana. Jadi sebenarnya bisa ya kananya itu di tengah, isim kananya di depan, tapi itu di kondisi-kondisi tertentu. Kayak gitu Mas Jan.
Ya, kita lihat semisal contoh di Al-Qur'an, ya. Ya, sudah kelihatan ya? Kita misal cari kata kunci kana saja di sini ya. Di sini ketemu di surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan. Nah, berarti ini kananya kana nakis ini ya. Kana nakis. Mana isim kananya? Isim kananya ya domir mustatir takdiruhu huwa. Isim kananya domir mustatir takdiruhu huwa. Khobar kanannya mana? Siddiqon. Ya, khobar kanannya siddiqon. Kalau kanannya dibuang, maka balik lagi mubtada khobar. Jadinya apa? Huwa siddiqun. Ya, huwa siddiqun. Ya, seperti itu. Contoh yang lain di surat Maryam nih ada lagi. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa. Ya, tidaklah Tuhan kamu lupa. Maka di situ mana khobar kan isim kanannya zohir ya, nampak nih Robbu ini isim kana. Khobar kanannya mana? Nasiyan ya, nasiyan. Jadi kalau kanannya dibuang maka kalimatnya menjadi wama robbuka nasiyun gitu ya. Jadi Robmu tidak lupa. Ya, masih banyak contoh yang kana. Misalnya contoh yang lain selain kana misalnya selain kana. Misalnya kita pakai saudaranya kana itu diantaranya kemarin ada soro ya. Misalnya soro atau di sini susah ya soro misalnya asbaha ya di Al-Qur'an asbaha. Ya mungkin itu dulu lah nantilah. Karena nanti ada asbaha yang dia justru tamah ya. Dia contohnya tamah. Atau misal di sini yakunu ya. Kita lihat karena tapi dia dalam bentuk posisinya fi'il mudhari ya. Nah, misal ini surat Ali Imran ya, surat Ali Imran. Di sini ada fa'anfukhu fihi fayakunu toiron. Nah, fayakunu toiron. Jadi kata ini tentang ini ya apa? Ya, ketika fa'anfukhu fihi dan kemudian aku meniupnya fayakunu toiron, maka dia menjadi seekor burung ya biidnillah fayakunu toiron ya biidnillah, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ini contoh ya yakun ya kananya beramal masuk ke mubtada khobar dan dia isim kanannya mana? Isim kanannya domir mustatir takdiruhu huwa. Jadi isim kanannya berupa domir huwa ya, khobar kanannya toiron. Jadi kalau dia kanannya dibuang balik lagi menjadi huwa toirun ya, huwa toirun. Ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat contoh yang banyak ya di Al-Qur'an. Kita balik lagi ke muyasarnya. Kita coba tamrin latihan. At-tamrin ya adkhil kana fil jumalil atiyah. Coba kita mulai dari Mas Armi, silakan Mas Armi. Ya, coba baca perintahnya, kemudian jawab nomor 1. Silakan, Mas Armi. At-tamrinu adkhil kana fil jumalil atiyah. Ya, masukkan kana ke jumlah berikut. Al-waladani maridhani.
kana al-waladani maridaini. Ya, marido ini. Lanjut, Mas Denika, nomor 2. Al-muslimuna shaimuna. Menjadi kanal muslimuna Mansub. shaimuna tetap ya. Mansub, Oh, mansub. mansub ya. Jadinya Shaimina. soimina. Ya, soimina. Lanjut, Mas Diat, nomor 3. Al-waladani yarkudani. Ya, 2 anak kecil tidur ya. Masukkan kana. Kanal waladani yarkudaini. Ya, yarkudani ini apa? Fiil ya. Yarkudani ini fiil mudhari dia. Oh, Ya, aslinya kan yarkudu, yarkudani, yarkuduna gitu kan. Ini 2 orang ya, 2 anak kecil laki-laki yarkudani gitu kan. Jadi kalau dimasukin kana jadinya gimana? Coba sekali lagi. kanal waladaini. Waladani, betul, waladani. Waladani. Ininya berarti kan jadi Nah, gimana? Jadi ini al-waladani yarkudani ini kan mubtada khobar. Mubtadanya mana mubtadanya? mubtadanya al-waladani Ya, betul. Khobarnya mana khobarnya? yarkudani. Nah, ini khobarnya kan ada 2 jenis tuh ya pelajaran kita kemarin. Khobarnya itu ini yang mufrad atau yang ghairu mufrad. Kira-kira khobarnya itu. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Ya, ghairu mufrad. Kalau yang nomor 2 tadi al-muslimun as-shaimun, al-muslimun mubtada, shaimun khobar. Nah, shaimun ini khobar mufrad ya. Khobar mufrad. Jadi kalau misalnya dimasukin kana ya kemudian khobarnya kan jadi mansub ya, langsung kelihatan tanda mansubnya. Langsung kelihatan tanda mansubnya menjadi al-muslikan al-muslimuna shaimin. Ya, langsung jadi shaimin. Nah, kalau yang ini, kalau yang nomor 3, karena khobarnya khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad kan ada 4 jenis ya. Ada yang pertama, khobarnya itu jumlah ismiyah. Khobarnya itu mubtada khobar lagi. Atau khobarnya itu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il ya, fi'il fa'il. Atau khobarnya itu jar majrur, atau khobarnya itu zorof. Nah, kira-kira yang nomor 3 ini, khobar ghairu mufradnya yang mana? Yang mubtada khobar lagi ya. Yarkudani, fi'il itu. Berarti apa? Berarti Yang jumlah? yang jumlah fi'liyah berarti. Fi'liyah, betul. Yarkudani ini dia jumlah fi'liyah. Ya meskipun dia fi'il ya, kalau kita lihat fi'ilnya ya dia fi'il, tapi kita melihat secara keseluruhan dia sebagai khobar. Khobarnya itu ghairu mufrad, ya jenisnya yang mana? Yang jumlah fi'liyah. Jadi saat kita mengatakan yarkudani, di situ ada fi'il, yaitu yarkudani, plus fa'ilnya. Ya, fa'ilnya itu tersembunyi kan, di balik yarkudani itu ada domir huma. Ya, di balik yarkudani itu ada domir huma. Nah, fi'il dan fa'ilnya itu sepaket menjadi khobar. Ya, menjadi khobar. Nah, jadi jumlah. Maka ketika dimasuki kana, ya kanal waladani yarkudani tetap aja seperti itu ya. Jadi ketika di i'rab kana dia fi'il naqis ya, kana dia fi'il naqis. Kemudian al waladani ismu kana ya, al waladani ismu kana marfuun ya, al waladani isim kana marfu, kan isim kana marfu kan. Yang sedang kita bahas kan marfu'atul asma, diantaranya adalah isim kana marfuun wa alamatu raf'ihi, dan tanda marfunya adalah alif ya, li'annahu ismul musanna, karena dia isim musanna.
Nah, kemudian yarkudani ya, yarkudani itu ya jumlah fi'liyah ya yarkudani ya yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya ya sebagai khobar kana, sebagai khobar kana. Dan kita kalau jumlah kita ngi'rabnya gimana? Kalau jumlah kita katakan fi mahalli nasbin. Jadi si Yarkudani ini menempati posisi nasab, tapi nggak bisa kita kita ganti atau nggak kelihatan ya, tidak kelihatan tanda nasabnya. Karena yang kita i'rab itu di level jumlah. Sedangkan yang kelihatan tanda i'rabnya itu kalau kita mengi'rab di level kata per kata. Tapi Yarkudani ini kita melihatnya sebagai jumlah yang dia sebagai khobar dari al-waladani. Gitu ya, insyaallah dipahami ya, Mas Dian. Kebayang nggak Mas Dian? Oh iya, kemarin ya baru ingat kemarin di info sama Ustadz juga kan kalau jumlah itu hukumnya mabni gitu ya, Tete. Ya, betul. Betul. Jadi ketika dimasuki kana nggak ada yang berubah sebenarnya. Ya, tapi jangan sampai malah Yarkudaninya dibikin mansub dari sisi fiil. Nanti ada yang jawab misalnya kanal waladani yarkuda ya. Kan fiil juga bisa mu'rab ya, mansub kan. Af'alul khamsah kan, af'alul khamsah kan kalau mansub tandanya hasfunun ya. Enggak, tapi enggak seperti itu ya. Jadi mentang-mentang khobarnya mansub, jadi fiilnya dimansubin enggak. Jadi kita melihatnya dia sebagai jumlah, bukan sebagai fiil sendiri. Nah, jadi jangan sampai jawabnya kanal waladani yarkuda. Yarkuda ini af'alul khamsah mansub dengan tanda hasfun nun. Enggak seperti itu. Jadi tetap saja kanal waladani yarkudani gitu ya, tetap saja. Tidak ada yang berubah. Oke, insyaallah. Lanjut Pak Edi nomor 4. Fi baiti ustadun. Ya, masukin kana. Kana fi baiti ustadan. Nah, ustazan apa ustazun? Fi baiti ustadun, mubtadanya mana Ustadun. mubtadanya? Mubtadanya mana? Oh iya, mubtada ustadun ya. Iya, mubtadanya ustadun. Khabarnya mana? Fi bait. Fi baiti. Nah, berarti Fi baiti. iya, kalau mubtada kan jadi isim kana. Isim kana tetap marfu ya, tetap marfu. Khabar kananya mansub. Jadi gimana? Masukin kana jadi gimana? Kana fi baiti ustadun. Iya, tetap aja ya. Tetap aja kayak gitu. Kana fi baiti ustadun. Ustadunnya ismu kana. Ismu apa? Ismu kana muakhor. Ya, isim kana yang dikebelakangkan. Ya, sedangkan fi baiti ini jar majrur khobarnya. Khobarnya goyru mufrad jar majrur fi mahalli nasbin. Pada posisi mansub sebagai apa? Sebagai khobar kana muqaddam. Ya, sebagai khobar kana yang dikedepankan. Kenapa? Ini kan mubtada khobarnya kebalik ya. Mubtadanya belakang, fi baitinya di depan. Karena sebagaimana catatan kemarin di mubtada khobar, jika apa namanya khobarnya jar majrur atau zorof, seringnya mubtada itu di belakang naroknya ya. Jadi fi baiti ustadun. Aslinya kan ustadun fi baiti gitu ya. Aslinya ustadun fi baiti. Lanjut Mas Amin, nomor 5. Baca Mas Amin. Al-bintani nasyitotan. Ya, masukin kana. Kanal bintani nasyitotan. Apa gimana? Nasi. Kanal bintani nasyitotan. Mansub, dibikin mansub. Gimana? Nasi totannya dibikin mansub. Itu kan marfu. Isim musana jadi gimana? Maksud itu gimana ya?
Jadi kanal bintani nasyito taini. Kan isi musanna mansub kan pakai ya. Oh ya. Ya, jadi gimana? Ulang lagi. Ulang lagi. Kanal bintani nasyitota ini. Ya. Sedikit lagi, ada yang kurang. Apa kira-kira yang kurang? Bintani juga. Enggak, karena ini mubtadanya kan al-bintani kan ini artinya apa? Dua anak kecil perempuan rajin ya. Dua anak kecil perempuan rajin. Ini kan mubtadanya cewek ya, muannas. Berarti kananya dikasih apa? Ya. Kasih tak taknis ya. Kayak tadi kalau Aisyah kan pakainya kanat. Berarti ini harusnya apa? Kanat al-bintani nasi totaini. Ya, seperti itu ya, Mas Amin. Tapi misalnya pria gitu, Pak, Ustaz, itu jadinya kanal gitu ya? Iya, Harusnya nggak dibaca. misalnya itu tuh kayak nomor 1 ya, kayak nomor 1 tadi Mas Armi ya. Kanal waladani mari doini ya. Kalau al-walad kan dua anak kecil kan mudzakkar pakainya kana. Kalau ini al-bintani berarti pakainya kanat. Kanatil bintani nasyitota ini. Gitu. Lanjut, Pak Umar. Nomor 6, Pak Umar. Aliyun akhuka. Kasih kana. Kana aliyun akhoka. Mumtaz. Lanjut, Pak Mas Armi. Nomor 7. Al-bintani tajlisani. Jadinya? Kanatil bintani tajlisani. Ya, tetap aja ya. Karena khobarnya goiru mufrad ya. Lanjut, Mas Denika. Nomor 8. Untuk Ana maridun. Ya, masukin kana. untuk Kana maridon. Untuk pakai Pak domir Umar ya, San nih. ya? Bocoran. Lanjut. Jadi gimana? Kuntu maridon. Kuntu maridon. Kuntu. Maridon. Iya, kuntu maridon. Jadi ana ya itu ditasrif karena kedomirannya jadinya kuntu maridon ya. Kuntu maridon. Lanjut Mas Diat nomor 9. Mas Diat. Al-banatu najihatun. Masukin kana. Kanatil banatu najihatan. Ada gitu najihatan. Yang benar coba. Hah? Mansub jama muannats salim pakai apa tandanya? Mansubnya jama muannats salim. Tabel i'rab coba jama muannats salim. Kalau marfu muslimatun, kalau mansub muslimatin, majrur muslimatin juga. Iya, jadi harusnya di ini apa ya? Ya. Jadi kanatil banatu najihatin. Iya, najihatin. Lanjut Pak Edi, nomor 10. Maryamu muti'atun. Ya, masukkan kana. Kanat Maryamu muti'atan. Iya, muti'atan. Kanat Maryamu muti'atan. Barakallahu fiik. Insyaallah ya. Sisanya PR ya, PR nanti seperti biasa di Japri aja. Berarti nomor 11 sampai 20 PR ya. Karena hari Kamis ya. Hari Kamis ketemu Selasa ada PR. Kalau Selasa ketemu Kamis nggak ada PR kalau kata Mas Dihat. Siap ya. Jadi
Bentar. PR-nya 11 sampai 20. Ya, silakan dilatih lagi bab kana dan saudara-saudaranya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ya, kita masuk pembahasan baru inna dan saudara-saudaranya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan. Ada yang ingin tanyakan? Silakan, Pak Edi, Mas Armi, Mas Nika, Mas Diat, Mas Amin. Mas Amin diulang lagi ya, Mas Amin rekamannya. Ya, Pak Umar, baik, Pak Umar udah jago, Pak Umar. Udah tamat ya. Iya. Pak Umar nih udah tamat Muyasar 3. Wah, Di Masya Allah. ya, majelis ana di Cilodong ya. Pak Umar udah tamat Muyasar 3 jadinya. Ya murojaah aja ya, insyaallah. Oke. Kalau tidak ada, Tapi belum masih banyak yang belum paham, Ustaz. Baik. Nah, sampai sini dulu kita cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.